Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita mulai kajian kita, mungkin saya menyelipkan satu usul ya. Jadi karena Pak Ketua DKM nanti doakan tidak ada, sebaiknya mungkin dengan bikin SK, bikin SK penunjukan panitia. Kalau biasanya kan dihandle oleh ketua langsung. Nah sekarang karena pendelegasian atau mewakilkan, itu bikin SK satu halaman saja. Dulu kami waktu di PPI begitu. Kalau pada haji pengurus-pengurusnya itu nunjuk orang supaya dia punya tanggung jawabnya, merasa maksimal bertanggung jawab begitu. Insya Allah saya akan bantu mungkin dalam bidang tadi yang edukasi ya, edukasi atau mungkin penyuluhan atau mungkin fikih kurbannya. Barangkali ada panitia yang belum paham, nggak ngaji kan, tahu ngeureun daging seor langsung pasak. Makan barang-barang, ditanya daging saha eta duka. Hak siapa duka? Itu fikihnya kan tidak paham. Padahal sebelum dibagikan kurban itu bukan milik siapa-siapa, itu masih milik Allah, itu belum dibagikan, masih diserahkan oleh pekurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil dulu. Tapi kebanyakan ada yang suka ngeureut, apalagi di banyak orang tuh diheulakeun ngeureut karena numpang bagusan. Seor langsung yang panitia. Kalau mau panitia beli daging khusus sebelum kurban dipasak, ataupun nanti ngambil jatah siapa yang sudah halal. Mungkin itu jatah pekurbannya, sok jatah saya sepertiga ambil aja, 1 kerut 2 kerut buat panitia. Biasanya ada ini kan, kalau pernah itu ada khusus infak 1 domba. Alhamdulillah kalau ada 1 domba yang di luar kurbannya. Misalkan dombanya domba betina, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Relatif itu sekali makan lah. Insya Allah nanti kita usahakan ada infak juga, ada infak dari jamaah 1 ekor domba. Tapi jadi bukan kurban, itu mah selaku aja. Sokwe dipencet di subuh kena rek di sore kena gitu menawan gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi di situ supaya tidak ini tulisan aja ini daging makan gitu, bukan daging kurban. Itu lebih bagus lagi kalau gitu. Karena kadang yang itu kita ingin afdal tetapi dicoreng oleh hal-hal yang sebenarnya keluar dari fikih. Jadi tidak afdal lagi. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad, dan temanya ini juga mungkin up to date juga ini, al-hajj wal umrah. Kita akan masuk ke musim haji dan umrah. Sabian kitabul haji wal umrati. Al-awwal faslun fi hajihi sallallahu alaihi wasallam fi hajihi wa umarihi. Umar itu jamak dari umrah. Umratun, umratani, umar. Itu jamak dari umar, itu adalah umrah. Kalau nama orang itu Umaru, itu ghair munsharif, isim la yansharif, tidak berubah. Kalau Umar bimakna umrah itu bisa berubah-ubah karena dia munsharif. Itu bedanya antara Umar nama orang alam ma'rifah ghair munsharif dengan Umar yang merupakan jamak min kalimat umrah. I'tamara sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati arba'a umarin kulluhunna fi dzil qa'dati. Rasul SAW selama hidupnya itu melakukan 4 kali umrah. Kita kan ini kan menengok syariat Islam dari sejarah kan, karena Zadul Ma'ad itu sebenarnya kitab sejarah, kitab tarikh. Jadi kalaupun ada nanti fikihnya, nanti ada sunnahnya, fi'liyah, kauniyah, dan takririyah beliau, itu di perspektifnya adalah sejarah. Rasul SAW dalam selama hidupnya itu melakukan 4 kali umrah dan 1 kali haji. Jadi kalau ada orang berkali-kali haji ya bagus-bagus saja, tetapi kalau menilik kepada sejarah Rasul, beliau itu melakukan 1 kali haji dan juga beberapa kali umrah atau 4 kali umrah. Apa dalilnya? Ketika Rasul SAW mengatakan bahwa rukun Islam yang kelima itu adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a sabila. Juga hadis juga banyak menguatkan. Itu sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah,
apakah sekali setiap tahun ya Rasulullah haji itu? Rasul diam saja. Ditanya lagi, afikuli amin ya Rasulullah, diam lagi. Sampai ketiga kali, afikuli amin ya Rasulullah. Apakah haji itu wajibnya setiap kali setahun sekali? Rasul diam saja. Dan terakhir karena 3 kali didesak, Rasul mengatakan, in qultu na'am, kalau aku katakan iya, la wajabat wa mastata'tu. Kalian tidak akan sanggup. Gitu. Jadi Rasul tidak menjawabnya iya, tetapi dibiarkan 3 kali, lalu terakhir kalau aku katakan iya, itu jadi wajib nanti ya, kalian akan repot. Gitu. Sehingga dari hadis ini kita menyimpulkan bahwa haji itu wajibnya adalah seumur hidup sekali sebagai rukun Islam, sekemampuan kita. Tapi maksud sekemampuan kita itu adalah kita memang benar-benar mengerahkan kemampuan kita. Man istata ilaihi sabila, mengerahkan kemampuan. Bahkan Imam Malik mengatakan kalau ada orang muda, anak muda, jago ringkas, bisa lempang di Afrika ke Mekah, lempang. Eta istitoana di nyicil kan itu ke Mekah lempang. Nu bisa sapeda, nuku motor, nuku mobil, pesawat, kapal, ngabring semua umat Islam sana untuk ibadah haji. Nah itu jadi definisi mampu itu memaksimalkan diri, berusaha. Kalau konteks sekarang mah kalau dikatakan orang itu mampu dan niat berhaji, minimal di usia mudanya itu dia sudah mencantumkan namanya untuk daftar mendapat kuota haji. Karena di Indonesia mekanisme begitu, daftar kuota dulu. 2 hari lalu saya melihat televisi, di Indonesia itu ada kabupaten yang sudah daftar penunggunya 48 tahun. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi. Disusul oleh Gorontalo dan daerah itu bau-bau atau itu 38 tahun. Kabayang Pak, 48 tahun daftarnya iraha, mangkatnya iraha. Bandung berapa? 15 tahun ya? Bandung itu ada yang 20, 18 juga ada. Cianjur 13 kalau tidak salah, Kuningan 10. Subhanallah. Satu sisi kita gembira karena ada istitoah dari kaum muslimin, kehidupan mereka, kemakmuran mereka memang meningkat. Bisa juga memang karena maksakeun. Dan berarti kata apa yang punya, mungkin kebunnya juga dijual dulu untuk daftar kuota, bisa jadi mungkin kepemilikannya dulu dijual dulu untuk kuota, yang penting dia sudah mengambil kuotanya. Sekali lagi karena saking panjang lamanya itu kita berusaha menunjukkan niat kita dan istitoah kita dengan cara seperti itu. Kalau di hati kita niat ada gede tapi nggak sama sekali menjalani prosesnya, yaitu niatnya belum dikatakan niat yang serius. Maka bagi yang masih muda, bagi yang belum melaksanakan kewajiban ibadah haji yang rukun Islam itu yang kelima, namanya hajjul faridoh itu. Kalau haji pertama yang wajib itu namanya hajjul faridoh, untuk menggugurkan rukun Islam yang kelima. Bagi yang sudah alhamdulillah mau berangkat lagi silahkan, karena memang setiap hati itu yang pernah kesana pasti merinduinya. Sebagaimana doa Ibrahim alaihissalam, Rabbij'al quluban nas tahwi ilaihim, Allah marzuqhum min kulli tsamarat waj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah Al-Mukarramah, bukit gersang yang tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, bahkan Ibrahim meninggalkan mereka atas perintah Allah ke negeri Syam, dipanggil-panggil tidak ngalengok, tidak melihat begitu. Lalu Ibrahim berdoa, Rabbij'al Allah marzuqhum min kulli tsamarat waj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, berikanlah penduduk Mekah ini samarat, buah-buahan. Waktu itu penduduk Mekah baru mereka gitu. Yang kedua adalah jadikan hati manusia selalu condong dan cenderung rindu kepada Mekah Al-Mukarramah. Makanya berkah doanya Nabi Ibrahim itu, Mekah itu tidak pernah kekurangan buah-buahan. Ada apapun ada. Dari mulai buah yang kita tidak lihat di Indonesia, tidak ditemui, di sana tuh ada. Tak kokak, jengkol, bencoy, ayat di Mekah itu. Di orang mungkin tidak ada. Di kita mungkin agak susah nyari ayat bencoy, mungkin tidak. Di sana itu seluruh buah-buahan Allah datangkan dari seluruh penjuru dunia. Dari Eropa Timur, buah yang tidak pernah kita lihat, dari mana itu ada semua. Itu berkah dari doanya Ibrahim. Urzuqhum min kulli tsamarat, ya Allah berikanlah rezeki penduduk Bakkah, itu namanya Bakkah, lalu berganti menjadi Makkah. Itu
itu adalah samarat buah-buahan. Dan yang kedua, jadikan hati manusia selalu merinduinya. Artinya Mekah tidak akan pernah sepi, akan ada orang-orang yang selalu rindu ke Mekah, baik ada andil faridah ataupun hubban li Mekah wal Madinah, selalu datang sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan rezeki agar dapat menunaikan kembali syariah yang agung ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun umrah beliau itu hanya 4 kali selama hidupnya, dan itu semuanya dilakukan di bulan Zulqa'dah. Umrahnya Nabi semuanya di bulan Zulqa'dah. Artinya umrahnya Nabi itu berarti umrah yang memang beliau menyengaja masuk ke Mekah gitu. Bukan di dalam Mekah umrah berkali-kali, bukan. Bahkan kalau kita lihat riwayat umrah yang dari dalam Mekah melakukan umrah keluar dulu, itu hanya satu riwayat Aisyah. Itu pun karena sebelumnya Aisyah sedang halangan tidak bisa umrah, maka beliau ke Tan'im, kemudian masuk lagi diantar oleh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi secara umum umrah yang dilakukan oleh Nabi itu seluruhnya adalah umrah yang dari luar kota Mekah masuk ke Mekah. Itu sejarahnya demikian. Jadi beliau melakukan 4 kali umrah. Yang pertama Umratul Hudaybiyah, umrahnya di peristiwa Hudaybiyah, karena beliau itu diwahyukan dalam mimpinya sebuah ayat. Beliau melihat bahwa beliau dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dalam keadaan menang. Kemudian beliau memerintahkan para sahabatnya SAW untuk menuju Mekah Mukarramah. Aku diberi isyarat, diberi wahyu bahwa kita semua akan melakukan umrah ke Mekah Mukarramah. Maka berangkatlah Rasul dengan para sahabat tanpa membawa senjata karena niatnya ibadah. Pakai baju ihram, bawa hewan kurban, berangkat menuju Mekah. Di Hudaybiyah dicegat oleh orang Quraisy. Dengan utusannya itu adalah Suhail bin Amr. Wahai Muhammad, tidak menyebut Rasulullah karena orang Quraisy belum masuk Islam saat itu. Anaknya sudah masuk Islam. Wahai Muhammad, kami dari bangsa Quraisy keberatan jika Anda melakukan umrah tahun ini. Kenapa? Kami malu apabila dipermalukan oleh bangsa Arab. Tuh sanggup melawan Muhammad, padahal kecil pasukannya. Gimana Quraisy itu nggak ada apa-apanya, gitu. Maka demi menjaga gengsi kabilah Quraisy ini meminta kepada Rasulullah dengan penuh keangkuhan, wahai Muhammad, kami keberatan menerima Anda umroh tahun ini. Silakan umroh tahun depan. Dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah di situ. Akhirnya Rasul menerima perjanjian itu untuk kembali ke Madinah dan melakukan umroh di tahun depannya. Mereka jauh-jauh dari Madinah. Padahal sudah jauh-jauh, sudah pakai baju ihram, sudah membawa hewan kurban, di tengah jalan disuruh balik oleh orang Quraisy. Udah dekat. Hudaybiyah itu udah dekat ke Mekah. Tapi Rasul melihat ini ada kebaikan, pasti ada hikmah di balik ini semua. Dan saat itu butir perjanjian juga merugikan. Satu, gencatan senjata 10 tahun. Yang kedua, Muhammad pulang kembali ke Madinah, tidak boleh umroh tahun ini. Ketiga, orang yang datang ke Mekah dari Madinah tidak boleh dikembalikan. Yang keempat, orang yang dari Mekah ke Madinah dikembalikan. Sebaliknya. Kemudian kabilah yang bersekutu dengan Rasul itu dalam jaminan keamanan Rasul. Kabilah yang ikut bersekutu dengan Quraisy dalam jaminan orang Quraisy. Nah, itu Hudaybiyah. Merugikan. Keputusan perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Sampai Umar itu saat itu protes. Bukankah engkau adalah Rasulullah? Wah, luar biasa itu. Itu Umar sampai menyesal seumur hidup gara-gara perkataan itu. Mentaubati perkataan itu seumur hidup Umar bin Khattab itu. Tidak ada kesalahan yang paling aku sesali dalam hidupku kecuali pernah mengatakan kepada Rasulullah, "A'anta Rasulullah." Saking secara logika memang perjanjian itu merugikan gitu. Kalau kaum muslimin udah mendingan perang sekalian, kita umroh perang sekalian daripada balik lagi ke Madinah gitu kan. Tapi Rasul dengan hikmah, dengan bijaksananya melihat visioner ini pasti ada hikmahnya. Ternyata hikmah itu benar adanya. Yang Allah maksudkan inna fatahna laka fathan mubina itu ternyata bukan tahun itu tapi tahun berikutnya. Sudah dijanjikan di tahun itu, dipersiapkan dari tahun itu.
Lalu 10 tahun gencatan senjata Rasul pakai masa itu untuk berkirim surat ke raja-raja Romawi, Persia, Bizantium, kemudian kabilah-kabilah lain untuk diajak Islam, dan banyak dari mereka yang masuk Islam meskipun sebagian tidak. Seperti Persia itu menolak, bahkan merobek suratnya. Si siapa itu, Kisra itu, raja Persia, dirobek surat Rasul. Rasul mengatakan sayumazziqullahu mulkahu, Allah pasti akan merobek kerajaannya. Dan hancur itu Persia seketika setelah beberapa hari karena dikudeta oleh anaknya. Si raja Persia yang merobek surat Rasul itu kawalan ku anaknya dikudeta. Geus aya dipayah ku budakna. Wah, ieu bapak ieu teu balik ngurus kerajaan ku budakna. Itu yang Rasul katakan mazzaqallahu mulkahu, Allah pasti akan menghancurkan kerajaan Persia karena dia telah merobek surat. Bayangkan coba. Kawalatna nyoek surat Rasul sampai gitu Pak. Kemudian kawalatna ngarusak sunnah Rasul, menghina sunnah Rasul, pasti kawalat itu kalau tidak bertobat. Ini jangan sekali-kali kita menghina sunnah Rasulullah SAW. Orang yang melecehkan suratnya saja Allah hancurkan kerajaannya, apalagi orang yang melecehkan syariatnya. Oh, sunnah yang jelas-jelas ya. Nah, iya, sunnah yang jelas. Jenggot dihina-hina, yang orang yang pakai pakaian syar'i dituduh teroris, pakai jilbab yang rapi dituduh ekstremis fundamental. Itu akan menerima kualat dari Allah SWT. Orang seperti itu disulitkan hidupnya, meskipun tidak dihancurkan kerajaan, tapi disulitkan hidupnya. Nah, keberhasilan Rasul dalam berkirim surat itu, alhamdulillah datang kabilah-kabilah itu berbondong-bondong Islam, sehingga disebutkan setelah perjanjian Hudaybiyah itu tren masuk Islam menjadi kebanggaan. Jadi kalau ada yang masuk Islam itu keren gitu. Setiap hari itu Rasul menerima utusan dari kabilah-kabilah itu masuk Islam. Oh, masuk Islam. Jadi keren. Tren dan keren saat itu masuk Islam. Setelah Hudaybiyah. Nah, di saat itu ada kejadian bahwa kaum muslimin enggan untuk kembali ke Madinah. Sampai Rasul akhirnya mengatakan bahwa kita akan tahallul, mencukur rambut dan juga menyembelih kurban. Tambah nolak lagi para sahabat itu. Aduh keulah tuh orang yang umroh ya, malah disuruh pulang, disuruh dicukur lagi, kemudian disuruh kurban. Umrohnya mana? Nah itu kalau bahasa kita begitu. Sampai selevel Umar mengatakan anta ya Rasulullah, anta Rasulullah. Rasul diam, tahu Umar lagi emosi, kalau dijawab juga nggak ngaruh gitu. Datang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, benarkah beliau adalah Rasulullah? Diam juga. Kemudian Utsman juga diam. Pas Ali dimarahin Umar itu, membahas orang nama, mana itu percaya? Oh, gitu. Digalakin sama Ali, berani kalau Ali. Walhasil ternyata itu hikmahnya, subhanallah. Islam berbondong-bondong diminati oleh banyak orang, dan banyak orang ribuan masuk Islam saat itu, sehingga kekuatan Islam semakin besar. Maka beberapa tahun setelah itu orang Quraisy ternyata ini juga bisyarah dari Allah Ta'ala mengkhianati perjanjian itu dengan menyerang kabilah yang berada di bawah suaka Rasulullah SAW, diperangi. Kabilah tersebut yang diperangi oleh orang Quraisy datang mengadu, ya Rasulullah, ada syairnya, saya lupa syairnya. Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy telah menyerang kami, membunuh anak-anak kami dan menghancurkan rumah-rumah kami. Mana sikap dan respon Anda? Kami berada di bawah suaka perlindungan Anda. Nah, saat itu Rasul menyiapkan pasukan besar menaklukkan kota Mekah yang kita sebut dengan Futuh Mekah. Itu runutan ceritanya begitu. Jadi Futuh Mekah itu dilakukan karena pengkhianatan orang Quraisy kepada perjanjian Hudaybiyah. Tidak semata-mata Mekah ditaklukkan, tapi memang mereka mengkhianati perjanjian sehingga ditaklukkan, dan jadilah itu momentum Mekah menjadi kota Islam untuk selama-lamanya dan menjadi kota tauhid untuk selama-lamanya. Itu ceritanya begitu. Itu umrah pertama Rasul SAW. Akhirnya Rasul bertahalul, cukur rambut, tidak ada yang ngikuti. Sampai Rasul curhat kepada istrinya, saya lupa Zainab kalau tidak salah. Wahai istriku, kenapa ini sahabatku kok tidak ngikutin saya cukur rambut, tahalul? Kata istri beliau, aduh jangan bicara saja, coba engkau cukur diri engkau di depan mereka.
Akhirnya Rasul cukur rambutnya. Sahabat pun seketika rebutan silet, rebutan pesok, nyukur rambutnya. Dia kalau sudah melihat Rasul melakukan sesuatu, langsung mubadarahnya itu apa namanya? Mubadarah itu respon segeranya itu langsung. Wakadu yang tatilun, bahkan seperti orang mau saling bunuh-bunuhan karena rebutan pisau, rebutan silet untuk mencukur mereka. Tahallul dan mencukur itu afdolnya adalah botak. Dalam sebuah hadis, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang membotaki kepalanya. Semoga Allah merahmati orang yang membotaki kepalanya. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur botak kepalanya. Terakhir sahabat minta satu, wal muqassirin ya Rasulullah. Kumaha dicukur biasa Rasul? Wal muqassirin, nyampaikan wal muqassirin sekali. Jadi kalau kita mau cukur dan mendapat doanya Rasul, cukupnya botak. Kalau mau didoain juga tapi terakhir sekali, yaitu cukur biasa. Yang penting dalam Islam ada cukur yang dilarang, yaitu qaza. Qaza itu mencukur sebagian, membiarkan sebagian, seperti mohek. Pokoknya ini itu habis, tapi di sini masih. Akhirnya jadi tren. Nah itu dilarang. Rasul melarang cukur qaza, yaitu mencukur sebagian, wayatrukul ba'd, dan membiarkan sebagian. Itu nggak boleh. Jadi silahkan cukur, dirapikan atau digunduli sekalian. Kalau yang gundul mendapatkan rahimallahu al-muhallikin, rahimallahu al-muhallikin, rahimallahu al-muhallikin. Yang penting jangan qaza, karena itu menyerupai tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Para ulama menjelaskan kenapa qaza dilarang. Ada yang mengatakan itu karena tekstual hadis begitu. Ada yang mengatakan karena sebab saat itu qaza itu mirip Yahudi. Tetapi kita gabungkan aja dua alasan itu. Udah, yang penting jangan qaza. Baik itu tasyabuh nggak tasyabuh dengan Yahudi atau alasan apapun, qaza itu sebaiknya dihindari. Yaitu mencukur separuh dan membotaki separuh. Ini adalah dilarang oleh Rasul. Itu umrah yang pertama di Hudaybiyah, sehingga terjadilah Fathu Makkah. Wahia ulahunna sanah sit fasadul musyrikun anil bait fanaharul budna itu onta ya, atau hewan kurban. Hai susuda bil Hudaybiyah wa halaqahu wa ashabuhu ru'usahum wa hallu min ihramihim tahallul wa raja'a min amatin ila Madinah. Wa raja'a min amihi ila Madinah. Kemudian tahun itu juga pergi ke Madinah, pulang maksudnya. Setelah dicukur, kemudian kurban, pulang. Tahun berikutnya baru ya berangkat. Yang kedua, umrah kedua, umratul qadiyah fil amil muqbil, umrah qada tahun depannya. Jadi ke Hudaybiyah yang ditolak oleh orang Quraisy dan tidak jadi umrah itu dihitung umrah. Dalam Islam itu kalau sesuatu mau dilakukan, tertahan karena sesuatu bukan sebab kita, dihitung terlaksana ibadah itu. Kan ada doanya, innaka habisun min haitsu habastani, ya Allah, aku engkau takdirkan tertolak dengan kehendakmu di tempat ini, aku tidak bisa masuk Mekah. Jadi orang yang mau berangkat haji tapi tertolak, tertahan, tidak jadi haji, dihitung haji. Contoh tahun kemarin Covid, orang sudah mau berangkat haji tidak jadi karena Covid, itu dihitung haji. Dihitung haji. Meskipun mereka tidak haji, alhamdulillahnya dikasih haji tahun berikutnya, itu berarti dua pahala, hajinya yang mereka lakukan dan haji yang tidak jadi sebelumnya, dapat dua pahala, dapat dua ibadah haji. Rasul datang ke Mekah, ditolak di Hudaybiyah, itu dihitung umratul Hudaybiyah, dihitung umrah satu, umratul Hudaybiyah. Yang berikutnya, tahun berikutnya Rasul umrah, itu namanya umratul qada. Umrah qada karena tahun kemarin tidak jadi. Fil amil muqbil tahun berikutnya, wa dakhala Makkah fa aqama biha thalasan tsumma kharaja ba'da ikmali umratihi. Beliau 3 hari di Mekah melakukan umrah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Itu namanya umrah qada. Kabayang zaman dulu tidak ada kereta cepat, tidak ada bis cepat, berkendara atau berjalan kaki, subhanallah. Hanya untuk umrah 3 hari beliau berjalan berminggu-minggu menuju Makkah dari Madinah dengan safar yang sangat berat.
Itu namanya melaksanakan ibadah sesuai kemampuan. Padahal itu sunnah umroh. Nah kalau sekarang orang memahami sesuai kemampuan tidak ada usaha, lantas apa yang kita ambil dari sirah Rasul dari Madinah ke Mekah bercapek-capek hanya ingin melakukan umroh? Kita berkaca dari sejarah itu. Untuk umroh saja Rasul sampai berminggu-minggu perjalanan, letih capek dan berjalan kaki sebagian kendaraan. Apalagi kita yang sudah lengkap semuanya tidak melakukan atau niat melakukan ibadah yang mulia tersebut. Yang ketiga umroh beliau itu umratuhu allati qaranaha ma'a hajjihi atau ma'a hajjatihi. Umroh yang beliau lakukan bersamaan dengan hajinya. Kapan itu? Saat haji wada. Itu umroh ketiga beliau bersamaan dengan haji wada. Haji kan ada 3 cara, ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Ifrad mendahulukan haji, kemudian umroh. Qiran berbarengan haji dan umroh manasiknya sama, berbarengan. Kalau tamattu umroh dulu, rehat istirahat lama baru melakukan ibadah haji. Mana yang afdal? Itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang kira dijelasin nggak berbarengan itu gimana? Yang kira itu berbarengan, jadi manasik haji dan umroh itu sama. Sekali jadi. Tapi niatnya 2. Sekali jadi. Oh. Labbaik Allahu umratan wa hajjan niatnya. Kalau ifrad labbaik Allahumma hajjan niatnya. Kalau tamattu labbaik Allahumma umratan. Nanti labbaik Allahumma hajjannya pas ketika menuju tarbiyah di hari Mina. Tapi kalau dilihat dari segi keringanan, berarti yang sekaligus itu ringan ya? Lebih ringan. Karena dia Ringan. satu prosesnya untuk 2 niat ya. Untuk 2 niat. Jadi itu tata cara melaksanakan ibadah haji, niatnya itu ada 3. Cara ihram juga ada ifrad, qiran dan tamattu. Indonesia rata-rata tamattu karena gelombang manusianya banyak. Datang gelombang pertama, umroh dulu, tamattu dari bahasa Arab. Tamattu itu apa? Istirahat santai, mengambil rehatnya, mengambil nyamannya. Tapi nanti ada dendamnya. Nah beliau itu ketika haji melakukan qiran bersamaan haji dengan umrohnya ketika haji wada. Kalau yang ifrad itu biasanya orang yang sudah di Mekah. Ahli Mekah itu langsung haji ifrad. Nanti kalau mau umroh ya nanti setelah haji beres. Yang keempat umroh beliau itu umratuhu fil Ji'ranah lama kharaja ila Hunain. Beliau itu pernah berangkat ke Hunain beserta para sahabatnya. Untuk apa? Untuk menaklukkan kabilah Hawazin, suku Hawazin. Karena mereka suku Hawazin itu tidak mau menerima atau tidak mau bergabung dengan dakwahnya Rasulullah. Sementara seluruh ahli Mekah itu sekitarnya sudah beriman semua. Hunain belum, Hawazin belum, dan mereka malah nantang perang. Sehingga Rasul membawa 12.000 pasukan menuju Hawazin, menuju Hunain. Terjadilah perang Hunain. Saat itu jumlah kaum muslimin sangat banyak, sampai Allah menegur banyaknya itu ternyata pada kabur. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Saat kalian takjub, bangga dengan jumlah kalian yang banyak, ternyata itu tidak manfaat bagi kalian. Di Badar yang sedikit kalian menang, di perang lain juga menang. Di Uhud bisa dikatakan seimbang karena korbannya seimbang, tapi itu bagi catatan kaum muslimin kalah. Karena apa? Karena tadi pasukan panah bisa turun ke bawah. Jumlah korban sama 70-an sama. Tapi Hunain jumlah kaum muslimin banyak karena orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Mekah sudah dikuasai, pusat Ummul Qura itu kan pusat ibu kota. Ummul Qura itu ibu kota, sudah dikuasai. Hawazin masih membangkang, jumlah kaum muslimin banyak. Tetapi itu baru saja digertak oleh pasukan Hunain, Quraisy Hawazin kabur. Ngalabret, ya maklum banyak mualaf, banyak mualaf. Orang Quraisy itu mualaf, banyak mualaf saat itu, mungkin baru beberapa hari masuk Islam, kabur. Baru masuk Islam diajak jihad, kabur gitu. Sampai Rasul memanggil, ya Abbas, balik. Ada juga Bilal, ada sahabat lain, wah pulang. Ada Magoroko, wahai sahabat Rasulullah, kalian tega tinggalkan Rasul sendiri, pulang. Akhirnya Rasul biiznillah, bimujizzatillah, ngambil senggang pasir lalu diseborkan kepada arah
orang-orang Hunain dan mengatakan syahatil wuzu, semoga Allah membutakan, menggelapkan mata-mata kalian. Nah, di situ pasukan Hunain kocar kacir. Jadi kocar kacir ada dua faktor, karena mata mereka disimbol oleh Rasul dengan doanya Rasul syahatil wuju. Sing lalolong maneh kabeh orang Hunain, pasukan pasukan Hunain yang musyrik saat itu. Dan juga adanya kaum muslimin yang balik kembali ke medan perang lalu melawan suku Hawazin. Ini hikmah kepada kita bahwa terkadang jumlah banyak itu tidak tidak jaminan. Banyak itu tidak jaminan. Bahkan banyaknya sedikit umat Islam itu memenangkan peperangan ketika sedikit. Jika perang apa itu yang melawan Romawi itu perang Tabuk ya. Tabuk itu 3.000 melawan 40.000, menang kita. Melawan Romawi yang 200.000, kita 40.000, menang juga. Jauh gitu kan. Perang Tabuk, perang ada lagi satu lagi namanya saya lupa namanya. Itu melawan 200.000 Romawi. Jumlah pasukan Khalid saat itu 40.000, menang gitu. Ada pertanyaan kan? Kalau yang proses haji itu, misalkan kita mencari di antara 3 cara haji itu, mencari yang paling mudah disesuaikan dengan kondisi kita, boleh? Boleh. Misalkan kita menganggap memang kembalinya kepada yang haji masing-masing ya. Kalaupun Indonesia istihadnya tamatu ya nggak apa-apa, karena itu kan mungkin maslahat ya. Karena kita banyak. Tapi kalau kita haji sendiri, backpackeran atau kita lagi ada di sana, ya itu mendingan ifrad, nggak kena denda. Lumayan kan, bisa 400 rial bisa buat yang lain gitu. Dan cukup satu kali ya. Cukup satu kali. Jadi ifrad itu yang tidak kena denda. Kalau qiran sama tamatu ada dendanya, denda. Nah, umrah terakhir itu adalah umrah Hunain tadi, umrah Ji'rana. Beliau menghadapi pasukan Hunain dan mengalahkannya. Kemudian masuk lagi kota Mekah kan, itu mikot dari Ji'rana dan masuk umrah. Jadi seluruh umrahnya Rasul itu berasal dari luar kota Mekah. Tidak ada umrah beliau itu dari Mekah keluar dulu masuk lagi ke Mekah, nggak ada. Umrahnya Rasul tidak ada yang begitu. Saya bacakan keterangannya. Faslun. Walam yakun fi umarihi aw fi umrihi fi umratihi. Umar itu jamak dari umrah dikatakan. Umratan wahidatan kharijan min Makkah. Tidak ada dalam catatan sejarah Rasul itu melakukan umrah dari dalam kota Mekah. Keluar dulu masuk lagi, nggak ada. Wa inna makanat umaruhu kulluha dakhilan ila Makkah. Seluruh umrah beliau itu dari luar kota Mekah masuk kota Mekah. Fal umratul lati fa'alaha Rasulullah SAW wa syara'aha hiya umratul dakhil ila Makkah. Itulah umrah yang disyariatkan, yang disunah, dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Umrah dari luar kota Mekah. Bukan umrah yang bolak-balik dari Mekah keluar dari asli, tidak seperti itu. Itu pernah terjadi, tapi itu Aisyah yang melakukannya. Itu pun ada sebab, karena ketika saat itu beliau Aisyah radhiyallahu berhalangan. Aisyah saja. Kita bacakan lengkapnya. La umratu man kana fiha fa yakhruju ila al-hilli aw ila al-halli liya'tamir. Bukan umrahnya orang Mekah kemudian keluar lalu masuk lagi. Walam yaqal hadza ala ahdihi ahadun qat. Tidak ada seorang pun melakukan itu zaman Rasul. Bahkan sahabat illa Aisyah wahdaha, kecuali Sayyidatu Aisyah istri beliau radhiyallahu taala anha, baina sairi man ma'ah, dengan orang yang menyertainya. Li'annaha kanat qad ahallat bil umrah, karena beliau Aisyah sudah mau umrah sebenarnya. Fahadat, kemudian mengalami haid. Fa'amaroha fa'adkhalatil hajja 'ala al-umrati wa sharat qarinatan, sehingga otomatis umrah hajinya menjadi qiran. Wa akhbaraha an tawafa bil bait wa baina as-safa wal marwah qad waqa'a an hajjatiha wa umratiha fa wajadat fi nafsiha fa amara akhaha Abdurrahman. Akhirnya Aisyah meminta adiknya atau kakaknya, saudaranya lah, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, an yu'miraha, untuk mengantarnya umrah ke Tan'im mikotnya. Tatyiban li qalbiha. Abdurrahman melihat kasihan sama tetehnya. Ayo teh saya antar ke Tan'im, ngambil mikot kalau masuk. Itu satu-satunya riwayat yang mengatakan bahwa orang yang di dalam Mekah itu keluar Mekah lalu mikot lagi di Tan'im dan masuk lagi Mekah. Artinya memang benar orang itu sebenarnya anjurannya tidak melakukan umroh berkali-kali di dalam kota Mekah. Begitu.
Kecuali kalau kita misalkan ada hajat ke Jeddah, belanja di Kornes, masuknya ke Mekah, nah itu silahkan umroh. Dari Mekah ada hajat ke Taif, misalkan mau melihat di sana apa tempat dulu Rasul dibalendogan ke orang Taif misalkan, masuk lagi, nah itu baru silahkan umroh. Tapi di dalam Mekah tinggal di hotel, tinggal di pemondokan, kemudian keluar masuk, itu satu yang melakukannya hanyalah Sayyidatu Aisyah dengan sebuah sebab tertentu. Tidak ada contoh itu ya? Tidak ada contohnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua bab tentang umroh dari dalam negeri yang masyhur dari Rasulullah SAW adalah beliau tidak pernah melakukan umroh itu dari dalam kota Mekah. Seluruh umrohnya itu berasal dari kharijah Mekah, dari luar kota Mekah. Siap. Bisa mulai besok masih panjang ini kan? Enggak, ini satu tema sedikit. Okay. Faslun fi hadis Rasulullah fi ashari umarihi. Kan ada hadis bahwa orang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti haji Bersama Rasulullah. Ternyata itu ada sebabnya. Wa amma tafdilu bainahu wa bainal i'timar fi Ramadan fa wadi'u nadhar. Jadi itu jangan dilihat dari satu aspek saja, tapi lihat sebab luhurnya. Faqad sahha anhu annahu amara umma maqal lamma fatahal hajju an ya'tamir. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Maqal, dibaca Maqal atau Mukil. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Maqal, tidak bisa haji karena sebab tertentu. Lalu itu berat bagi beliau, aduh saya belum haji gimana ini? Padahal menyesali. Maka Rasul memerintahkan antak tamiro untuk umroh saja di Ramadan. Wa akhbaruha, dan memberitahu dia anna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan, karena umroh di Ramadan setara dan seimbang sama sepadan dengan haji bersama Rasulullah. Jadi memang betul itu ceritanya begitu dan pahalanya begitu, tetapi itu ada sebab. Jadi Rasul ingin memberi solusi kepada seorang wanita sahabiah bahwa kalau kamu ingin haji dan tidak bisa haji karena sebab tertentu, ya sudah, nanti aja Ramadan kamu umroh karena itu setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Itu adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1782. Selanjutnya berlaku umum. Selanjutnya, nah ini mahalun nazar. Ini menjadi mahalun nazar itu tema diskusi di kalangan para ulama. Mahalun nazar. Tapi kalau lihat lahiriah zahir makna hadis, kita pegang itu aja makna hadisnya, bahwa yang berangkat umroh di bulan Ramadan seperti orang berhaji bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasul pun belum sempat melakukan. Yang mana? Rasul sudah pernah haji di bulan Ramadan? Belum. Umroh beliau itu semuanya Zulqa'dah. Zulqa'dah itu adalah bulan setelah Syawal. Jadi seluruh umrahnya Rasul itu 4-4-nya di bulan Zulqa'dah, dan 4-4-nya itu dari luar kota Mekah. Dari Madinah lah pasti ya. Dari Madinah. Enggak, memang begitu itunya, perjalanannya begitu. Empat kali umroh beliau itu 3 kali dari Madinah, 1 kalinya dari Hunain setelah perang. Begitu. Jadi bukan dari dalam. Tapi kalau yang sudah ya sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi pahala sedekah umroh kita. Tapi nanti kalau untuk ngamalkan yang akan datang, ya sudah, umroh kita yang dari Indonesia ke Mekah itu sudah cukup begitu. Atau kita ke Jeddah dulu belanja masuk, nah itu juga bagus karena sudah keluar dari kota Mekah. Enggak Ustaz, Iya, kalau haji di biaya negara itu katanya enggak sah. Oh, sah. Kan uang negara uang rakyat. Ada haji kosasi, haji ongkos dikasih. Gitu kan. Ada haji dul masjid, kedul ke masjid aya. Aya haji tobat balik kuman aya. Dul masjid, tomat, kosasi, itu macam-macam haji di kita. Tapi nu parama dul masjid, haji tapi kedul ke masjid mun aya eta panggilnya dul masjid. Dul masjid. Tuh apa namanya segala. Jadi sah biaya haji itu karena haji itu ibadah maliyah. Kenapa haji bisa dibadalkan? Karena haji itu ibadah maliyah. Umroh ibadah maliyah, bisa dibadalkan dengan sejumlah uang. Beda dengan sholat. Sholat itu bukan ibadah maliyah, tapi ibadah amaliyah. Kemudian saum juga ikhtilaf ulama apakah maliyah atau amaliyah, karena bisa diganti dengan fidyah. Kalau yang berpendapat itu ibadah maliyah, ibadah harta, berarti bisa dibadalkan, bisa dikodokkan kepada orang lain, difidyahkan ininya, atau dikodok oleh orangnya dan lain sebagainya. Maka karena haji itu disepakati ibadah maliyah,
maka dia boleh dibayarkan oleh orang lain dan boleh dibadalkan oleh orang lain, baik itu negara maupun individu. Yang jelas kalau kita tahu betul bahwa yang diongkosinya itu dari uang syubhat atau uang haram, ya sebaiknya ditolak. Kalau memang betul-betul kita meyakini, misalkan ada bandar narkoba, tahu betul kita di rumahnya itu narkoba sakabar abrek-abrek ribuan gitu pil ekstasi, tiba-tiba ngasih uang, Kang, mangga tapi ibadah haji mah gitu. Itu kan jelas, itu kita tahu gitu. Tapi kalau tidak tahu, anggaplah pemberian semua orang itu adalah halal. Imam Ahmad berpendapat kalau kita punya tetangga rentenir lalu kita bertamu ngasih makan, kata Imam Ahmad, makan saja dan anggap yang dikasihnya itu uang halalnya, karena dia punya uang halal, mungkin dari warisan, mungkin dari pokok uangnya, mungkin dari bisnisnya itu. Jangan bertanya, yang penting kalau bertanya jadi masalah. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiqun illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka